Republika para kaum barbar. Sepandai-pandainya tupai berjalan, akhirnya melompat juga. Dan sepintar-pintarnya menyembunyikan batang, baunya tercium juga. Ya, Israel memang kentir negara satu ini. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah Arab Saudi murka dengan ucapan salah satu menteri Israel bahwa Tel Aviv kemungkinan menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Riyadh menyebutkan komentar menteri tersebut menunjukkan tingkat ekstremisme dan brutalitas yang dianut pemerintah Israel. Arab Saudi juga mengkritik langkah Israel menangani salah satu menterinya yang menyampaikan komentar ekstrim terkait serangan ke jalur Gaza. Pemerintah Benyamin Netanyahu diketahui menskor menterinya warisan Amichai Eliyahu dari rapat kabinet atas komentarnya tentang menjatuhkan bom nuklir di Gaza. Sebelumnya, dalam wawancara bersama Radio Kolberam, Sabtu 4 November 2023, Amichai Eliyahu menyebut menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah salah satu kemungkinan. Eliyahu kemudian mendehumanisasi masyarakat Palestina di Gaza dengan menyebut mereka sebagai Nazi dan monster. Bangke juga ini orang. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku mengutuk keras komentar Eliyahu tersebut. Riyadh pun menyebut Netanyahu seharusnya langsung mendepak Eliyahu dari kabinet setelah berkomentar ekstrim menterinya tersebut. Ya, seperti yang kita tahu, Israel sudah ada di puncak ketidakstabilan internal maupun eksternal. Walaupun banyak kementerian Israel yang mengeluh untuk menstop perang, tapi Netanyahu tetap kekeh untuk melanjutkan. Keras kepala juga nih orang, ya kan? Dari segi keuangan, Israel sebenarnya sudah ngap-ngapan mendanai invasi Israel ke Gaza. Dikutip dari Republika, ekonomi Israel desak pemerintah hemat anggaran di masa perang. Sebanyak 300 ekonomi paling senior Israel meminta Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk mengalihkan dana negara ke barang-barang yang tidak penting ke bidang yang mengalami kerusakan akibat perang dengan Hamas. Pengalihan dana ini termasuk memberikan bantuan kepada para korban dan pemulihan ekonomi. Dan kalau perkara ini terus-menerus dipertahankan, Israel lambat laun akan mengalami kebangkrutan. Dikutip dari Detik News, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi berkomentar, tidak langsung memberhentikan menterinya itu dari pemerintahan dan sekedar membekukan keanggotaannya merefleksikan tingkat penghinaan pemerintah Israel terhadap semua standar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan religius. Kementerian Luar Negeri Palestina sendiri mengecam komentar dari menteri Israel tersebut. Pernyataan-pernyataan ini adalah terjemahan dari perang genosida yang diluncurkan Israel ke jalur Gaza selama 30 hari. Israel secara umum diyakini memiliki senjata pemusnah massal, akan tetapi tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Israel pun tidak ikut meratifikasi perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dunia. Waduh, jadi terbongkar ini, ya salam. Pernyataan itu membuat kita umat Islam merasa jengkel. Tidak seharusnya Menteri Nyahu itu mengatakan hal tersebut. Ditambah lagi, Israel juga menggunakan senjata terlarang untuk menyerang Gaza. Senjata itu adalah bom fosfor putih. HRW menyatakan bahwa Israel telah menggunakan fosfor putih dalam operasi militernya di Gaza dan Lebanon. Penemuan ini diperoleh HRW atau Human Rights Watch setelah menganalisa video konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas. Padahal penggunaan bahan kimia di daerah berpenduduk melanggar kewajiban hukum untuk menghindari korban sipil. Penggunaan fosfor putih di daerah padat penduduk merupakan pelanggaran yang dilakukan Israel berdasarkan hukum internasional. Pernyataan itu juga mendesak tindakan pencegahan mesti dilakukan guna menghindari kerugian terhadap warga sipil. Setiap kali fosfor putih digunakan di kawasan padat penduduk, hal itu menimbulkan resiko tinggi luka bakar yang parah dan penderitanya seumur hidup, kata Direktur HRW dalam sebuah pernyataan yang dilansir Al Jazeera. Nah, jadi gimana Bor? Pendapat kalian tentang salah satu menterinya Israel ini? Silahkan kencerotkan kalian di muka, kencerotkan kalian ke menteri Israel di kolom komentar.